One Piece chapter 1139, chapter dibuka. Dengan kita berada di grup Luffy, mereka masih mencari di mana letak kunci borgol untuk Loki di istana ini. Zoro berkomentar, hingga saat ini kita masih akan mencari sampai matahari terbenam. Sebenarnya, seberapa besar kastil ini? Rodo berkata, para penjaga itu juga tidak membantu sama sekali. Sejujurnya, satu-satunya yang mungkin tahu di mana menemukan apa yang kita cari. Para tetua yang dimaksud Rodo orang-orang dulu yang terlibat dalam penangkapan Loki, salah satunya Jarul dan mungkin juga Seng. Zoro bertanya-tanya bagaimana jika dia bertanya langsung kepadanya, yaitu Jarul, menanyakan di mana letak kunci borgol Loki. Rodo menegaskan kalau itu sangat mustahil Jarul akan memberitahukannya, karena itu juga salah satu pelanggaran berat karena telah membebaskan seorang penjahat. Dan Zoro berkata lagi kalau dia belum memutuskan apakah dia akan membebaskannya atau tidak. Kemudian Nami melihat sesuatu di depan. Lihat apa yang ditunjuk Nami terkejut kalau dia melihat sebuah karpet merah tepat di jalan masuk ke ruangan tersebut. Kemungkinan besar itu adalah ruangan tahta kerajaan. Mereka bertiga, Nami, Zoro, Luffy dengan semangat masuk ke dalam, sedangkan Rodo dengan perasaan yang takut tetap ikut masuk ke ruangan itu. Mungkin Rodo takut karena dia belum pernah masuk ke ruangan kerajaan sedalam ini. Lalu Luffy menemukan sesuatu di sana. Dia bertanya-tanya, tanda apa ini? Sebuah tanda segel yang berada di tengah-tengah ruangan tersebut, dan segel tersebut masih membekas di ruangan itu. Mereka berempat dengan nyimak melihat tanda itu, tanda yang terlihat aneh, sedangkan Rodo berkomentar, dia pernah lihat ini sebelumnya di sebuah buku dan itu disebut lingkaran magic. Dan lingkaran ini adalah bekas dari munculnya dua ksatria suci, yaitu Shamrock dan Gunko sebelumnya. Tanda segel teleportasi ini masih berbekas, tidak menghilang sama sekali. Rodo yang tahu dari sebuah buku, dia berkata, konon di beberapa negara mereka menggunakannya dalam ritual untuk memanggil iblis. Mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar bekerja. Rodo melihat ini semakin takut, sedangkan Luffy mencoba mengingat kalau dia sebelumnya pernah melihat tanda ini. Mungkin Luffy mengingat tanda segel ini di Egghead, di mana Saturnus pernah melakukan panggilan Gorosei lainnya menggunakan tanda segel yang sama. Di saat mereka fokus menyimak tanda segel itu, tiba-tiba terdengar suara memanggil Mugiwara no Luffy. Mereka berempat terkejut, terutama Rodo. Dia sangat takut apakah itu suara dari iblis atau suara dari roh pendendam. Suara itu berkata lagi, aku ingin bertemu denganmu. Luffy menjawab dengan lantang untuk menunjukkan dirinya sekarang. Sedangkan Rodo yang dari tadi berpikir negatif kalau itu pasti iblis yang terpanggil dari tanda segel ini. Rodo mengatakan untuk segera pergi dari sini sebelum dibunuh. Luffy berkata untuk tunggu dulu karena Luffy selalu penasaran, jadi mau tidak mau Rodo terpaksa tetap di sana. Namun secara tiba-tiba sebuah kapal besar menghantam mereka. Beruntung kapal itu tidak mengenai mereka berempat. Gara-gara itu Rodo sangat terkejut sehingga mereka Luffy, Zoro, dan Nami terpental dari Rodo. Luffy menggenggam Nami, kemudian Luffy melihat ada seseorang dari kursi raja. Ternyata dia adalah orang tua. Dia dipanggil Yasan, mantan bajak laut. Rodo yang kenal langsung bertanya apa yang dia lakukan di sini. Yasan berkata kalau dia merasakan aura haki yang aneh yang datang dari tempat ini sebelumnya. Sayangnya aku melewatkannya sebagai gantinya, tapi aku senang aku bertemu dengan kalian. Di pernyataan Yasan sepertinya dia merasakan haki atau kehadiran Shamrock dan Gunko sebelumnya. Yasan berkata lagi kalau dia pernah mendengar kabar tentang Luffy. Kalau kata mereka Luffy mengalahkan Kaido, ini membuat dia rindu ingin pergi lagi ke Wano. Ini artinya Yasan pernah pergi ke sana sebelumnya di saat dia masih menjadi bajak laut. Luffy bertanya siapa nama kakek ini. Rodo mengatakan kebanyakan orang di Elbaf memanggil dia Yasan. Bukankah kalian bertemu dengan Ripley saat kalian pergi sekolah? Dia adalah pasangannya. Luffy mengatakan jadi dia adalah ayah dari anak yang sok keras. Yasan yang mendengar ini tertawa kalau Luffy tidak salah. Lalu Yasan berkata, jadi kau bertemu dengan Kolon dan Ripley. Darah raksasa mengalir padanya, dia terlalu besar untuk aku pegang. Rodo mengatakan kalau Kolon berumur 20 tahun sekarang, sedangkan Ripley lebih tua dari dia, umurnya 80 tahun. Dia berkata menikahi raksasa itu tidak masuk akal. Nami sangat sulit mempercayai itu. Kemudian Yasan mendekati mereka, dia berkata, orang-orang keturunan campuran telah ada sepanjang sejarah. Bajalo, Doson Dadas, manusia, berkaki panjang, berleher panjang, Wotans, makhluk hibrid seperti itu memang langka dan sering kesulitan untuk bertahan sendiri. Namun di setiap era selalu ada mereka yang lebih fleksibel, kalau kau tahu maksudku.
Zoro yang teliti, dia bertanya sekali lagi padanya siapa kau sebenarnya. Yasan dengan tegas mengatakan aku adalah misioneritas cinta. Luffy tertawa, dia berpikir mungkin Sanji akan seperti ini di saat dia sudah tua. Dan Luffy dengan jujur bertanya kepada Yasan kalau dia mencari kunci untuk membuka borgol Loki. Rodo berkata seharusnya Luffy tak perlu mengatakan itu. Dengan legunya Luffy mengatakan tidak jadi, lupakan itu. Zoro berkata sudah terlambat. Yasan dengan sangat senang mengatakan pembuat masalah ia menarik. Aku menyukainya. Nami marah mengingatkan Yasan untuk ingat dengan umur kalau dia sudah tua. Yasan bertanya kepada Luffy apakah dia tahu Loki itu seperti apa? Apa yang akan kau lakukan jika dia melakukan sesuatu yang buruk? Luffy dengan simpel mengatakan hajar dia, lalu borgol lagi dia. Yasan mengatakan kalau sebelumnya yang menahan Loki adalah Shanks. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah kau tahu kekuatan yang dimiliki Loki? Jika ada sedikit saja kemungkinan dia mengamuk, sudahkah kau memikirkan berapa banyak korban yang akan? Sebelumnya Chan menyelesaikan kekuatan tentang Loki, Luffy dan Zoro mengabaikannya dan meninggalkannya. Luffy berkata kakek tua ini sepertinya akan terus bicara untuk sementara waktu. Ya, kuncinya tidak akan menemukan dirinya sendiri. Zoro juga mengatakan kalau itu benar-benar buang-buang waktu. Sementara Nami mengatakan untuk mendengarkan peringatan dari orang ini, tapi mereka berdua menghiraukannya. Rodo minta maaf kepada Yasan karena mereka berdua memang begitu. Lalu Yasan mengingat masa lalunya. Orang itu berkata, aku muak dengan peringatanmu. Kau takutkah? Jika kau ingin menghentikanku, hentikan dengan kekuatan. Dia menjawab, aku hanya ingin memberitahu risikonya. Dari siluet ingatan Yasan, sosok Roger berdebat dengan siluet Sokober Gaban. Tapi tidak salah lagi kalau kakek tua ini adalah Sokober Gaban. Kemudian Yasan menyuruh Rodo untuk mendorong kursi raja itu. Kita pindah scene. Raksasa menjelaskan, tahukah kau bahwa ada dua petarung mengerikan lainnya dalam kru Raja Bajak Laut selain Roger dan Rayleigh. Suatu ketika saat Kapten Roger perlu memulihkan diri, pria itu menemaninya ke sebuah rumah sakit jauh di dalam pegunungan. Sayangnya bajak laut musuh mengepung rumah sakit tersebut, berusaha menangkap mereka, tapi pria itu bersenjatakan hanya dua kapaknya, bertarung sendirian dan mengalahkan ratusan dari mereka. Usopp sangat terkejut kalau dia hanya menggunakan dua kapak saja. Raksasa melanjutkan, dan itu belum bagian yang paling gila. Saat pertempuran usai, tidak ada satupun pohon yang tersisa berdiri. Dia benar-benar membuat seluruh gunung gundul. Itulah bagaimana dia mendapatkan julukan pemakan gunung. Dia menyaingi wakil kapten Silver Rayleigh dan dikenal sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut. Jinbe berkata kalau semua orang mendengar cerita itu. Kita kembali ke grup Luffy. Setelah Rodo mendorong kursi raja sesuai perintah Yasan, terlihat ada sebuah ruangan rahasia yang masuk ke bawah. Nami dengan sangat senang kalau ini tempat harta karun seperti apa yang dikatakan Yasan, sedangkan Rodo terkejut kalau Yasan bisa tahu tempat ini. Setelah mereka masuk ke dalam, tidak ada apa-apa, bahkan harta karun sedikit pun tidak ada. Namun kita bisa melihat dari sini ada sebuah kunci yang tertancap di sana. Nami yang kecewa, dia marah kepada Yasan mengatakan kalau dia pembohong. Ruangan tersembunyi ini tidak akan ada yang bisa mengambilnya atau tidak ada yang mengetahui tempat ini. Yasan berkata bahkan orang jahat tidak akan ada yang berani mengambil kunci ini karena mereka tidak ingin Loki dibebaskan. Gaban mengatakan apakah kau masih ingin mengambil kunci ini? Sementara para raksasa menjelaskan dia tinggal di Elbaf selama 20 tahun lebih. Legenda hidup yang berdiri sejajar dengan Roger dan Rayleigh dengan kiri Raja Bajak Laut Sokober Gaban. Ternyata benar kalau di atas Sokober Gaban dia berkata kepada Luffy sambil megang kuncinya, kalau kau menginginkannya, kunci ini lewati aku dulu. Terakhir chapter kali ini, di chapter ini Luffy bertemu dengan kakek-kakek, di mana orang ini orang misterius yang muncul di awal Ars Elbaf. Banyak penggemar One Piece yang sangat menantikan dan sangat penasaran siapa orang ini, sehingga banyak berteori tentang orang misterius ini. Kebanyakan dari teori kalau dia adalah Sokober Gaban, dan teori itu benar bahwa Sokober Gaban masih hidup dan dia menikmati hari tuanya di Elbaf. Apalagi dia berkumpul dengan istrinya Ripley dan anaknya Kolon. Di Elbaf dia dipanggil Yasan dan dari awal Gaban sangat ingin sekali bertemu dengan Luffy karena dia mendengar bahwa Luffy yang telah mengalahkan Kaido di Wano. Oleh karena itu dia sangat tertarik bertemu dengannya, yang kemungkinan juga Shanks menceritakan tentang Luffy padanya. Ini membuat Gaban semakin kuat ingin bertemu dengan Luffy. Dan di dalam istana mereka kebetulan bertemu. Luffy mencari kunci sedangkan Gaban datang ke istana karena sebelumnya dia merasakan haki aneh yang tiba-tiba dia rasakan dari istana. Tidak salah lagi kalau itu kemunculan dari Samrock dan Gunko yang muncul menggunakan tanda segel teleportasi. Wajar saja Gaban merasakan itu karena dia adalah tangan kiri Roger, sang Raja Bajak Laut. Ada yang mengatakan kalau dia setara dengan Rayleigh atau Roger. Jika begitu dia sama halnya ada 3 Roger di kapal. Tapi itu pendapat mereka, tapi kita tahu sebenarnya dari kekuatan ketiganya. Tapi kita bisa anggap mereka itu sama-sama kuat. Gaban yang kebetulan bertemu dengan Luffy, Gaban langsung beritahu di mana letak kunci Loki ini gara-gara Luffy keceplosan niatnya untuk mencari kunci Loki.
Akhirnya Gaban beritahu tempatnya, namun Gaban tidak langsung memberikannya. Gaban memberikan syarat kepada Luffy, jika dia menginginkan kunci itu maka dia harus melewatinya lebih dulu. Dengan begini, ini ujian bagi Luffy untuk mendapatkan kunci Loki. Meskipun usia Gaban sudah tua, haki dia pasti sangat kuat, yang pastinya setara dengan relik, jadi tidak mudah bagi Luffy langsung menjatuhkannya. Kecuali sih Luffy langsung menggunakan Gear 5-nya atau Nikanya. Bisa-bisa Gaban langsung cepat dikalahkan, tapi semoga saja Luffy bertarung menggunakan hakinya saja, karena ini sebagai pembuktian sejauh mana kekuatan haki Luffy saat ini. Tapi sih bisa dilihat Luffy sekarang sangat kuat. Kita akan perbandingan kekuatan mereka berdua. Oke teman-teman, sebelumnya minta maaf karena awal munculnya Chopper Gaban aku tidak langsung menyebutkan dia Gaban, karena takutnya yang melihat video ini masih ada yang belum tahu spoilernya. Jadi saya tidak langsung mengatakan dia Chopper Gaban. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1139. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi dari manga lainnya dan One Piece chapter selanjutnya, dan sampai jumpa.